Oke, halo teman-teman semua. Bentar ya, aku izin share screen dulu. Oke, udah masuk ya share screen aku ya. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Seperti biasa ya, kita akan belajar lagi terkait dengan penalaran umum. Nah, karena kayak mungkin ada teman-teman yang 1 minggu lagi bakalan UTBK, jadi di minggu ini ya, khusus minggu ini kita bakalan bahas soal-soal UTBK tahun lalu. Yang sebenarnya kalau aku udah lihat-lihat nih, itu sebenarnya polanya sama aja gitu ya. Kayak misalnya soal yang kita temuin di BP3 kemarin yang udah kita bahas. Jadi sebenarnya antara 2022 dan 2023 di PU itu sebenarnya ya sama, kurang lebih sama lah gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa jadiin acuan gitu ya teman-teman ya terkait dengan cara berpikirnya pembuat soal nih ketika bikin soal TBK-nya gitu. Memang ya kalau misalnya kita lihat soal UTBK tuh sebenarnya banyak banget, karena kan setiap sesi beda-beda gitu ya. Tapi sebenarnya kurang lebih akan selalu sama gitu ya teman-teman ya, terkait dengan tipe-tipe soalnya. Cuman ya beda aja teksnya tentang apa. Tapi tentang pertanyaannya itu pasti kurang lebih mirip-mirip lah gitu ya. Oke, nah di minggu ini kita bakalan bahas 2 paket soal, dua-duanya bahas terkait dengan soal UTBK tahun lalu gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh untuk dibuka dulu filenya di sini. Bentar aku kirim linknya. Ini link biasa ya teman-teman ya. Bisa masuk aja langsung ke PDF soal dan lihat yang paket semangat 3 gitu ya. Nanti di hari Sabtu atau nanti reschedule atau hari apa ya pokoknya ada di minggu ini gitu ya. Itu nanti kita akan bahas yang semangat 4-nya gitu. Oke, udah siap belum nih untuk bahas si soalnya? Kalau udah siap boleh kasih tahu aku di kolom chat biar kita bisa mulai. Oke, udah aman ya teman-teman semua ya? Oke, kita akan mulai nih dari nomor 1 ya, seperti biasa nih. Akan aku waktuin, satu soalnya 1 menit. Nanti kalau teman-teman udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom chat, tapi ingat kirimnya ke direct message ya. Jadi personal ke aku aja gitu ya. Jadi jangan kirim ke everyone. Nanti teman-temannya ke distract dengan jawaban yang mungkin bisa berbeda-beda gitu ya. Oke, yuk kita mulai dari soal nomor 1 ya teman-teman ya. Waktunya 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Aku lihat ya di kolom chat pada jawab yang mana. Oke, sejauh ini jawabannya hampir sama semua. Pada jawab yang bebek. Bebek, bebek lagi. Oke, ada yang A juga. Terus ada yang bebek lagi, bebek. Oke, ada 2 ya. Ada yang jawab A sama ada yang jawab bebek. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira untuk nomor 1 ini gimana sih cara ngejawabnya nih? Kalau misalnya yang ditanya tuh apa? Yang ditanya adalah pernyataan yang pasti benar. Ya, kita coba beda ya teman-teman ya. Kira-kira gimana nih cara kita menemukan si jawabannya? Nah, sebelum kita tahu jawaban yang mana, tentu kita harus pahamin dulu nih si paragraf yang ada di sini, itu ngomongin tentang apa, ya. Kita coba baca di sini, orang yang menderita penyakit katarak, katanya tuh memiliki resiko memiliki resiko mengalami agaknya belibet gitu ya, pokoknya
memiliki resiko penglihatan menjadi kabur gitu. Nah, upaya mengurangi penyakit katarak itu katanya dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Resiko penglihatan menjadi kabur berkurang ketika penyakit katarak dapat dicegah. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya, kalau ini sebenarnya ngomongin apa? Ngomongin antioksidan. Tapi ingat, dia nih upaya mengurangi ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah pasti benar ya. Kita mulai bedah dulu dari yang opsi A nih, kita lihat di sini. Mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan itu merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penglihatan menjadi kabur. Nah, teman-teman nih, kalau misalnya nanti lagi kerjain soal-soal TBK dan ketemu kalimat-kalimat subjektif nih, kayak gini ya, khususnya tuh di bagian jawaban gitu ya, itu teman-teman perlu hati-hati. Karena sebagian besar nih, kalau misalnya ada jawaban-jawaban atau kata-kata yang subjektif, itu biasanya salah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan merupakan cara paling efektif gitu ya. Nah, di sini teman-teman di kalimatnya sebenarnya dia tuh nggak menyebutkan gitu. Kalau misalnya nih, kalau kita konsumsi antioksidan itu satu-satunya cara gitu ya. Yang lain, cara lain berarti sebenarnya nggak efektif gitu. Jadi yang paling efektif tuh cuma antioksidan. Nah, sebenarnya itu nggak dibahas di dalam teks gitu ya teman-teman ya. Jadi dia cuma kasih tahu aja sebenarnya nih, kalau misalnya orang yang kena penyakit katarak ini bisa dikurangi nih dengan cara ya mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Jadi sebenarnya dia tuh nggak ngomongin cara yang paling efektif tuh ini doang nih, makan makanan yang mengandung antioksidan doang. Itu sebenarnya nggak kayak gitu ya. Jadi ini yang A salah. Kita lihat yang BB. Yang BB bilangnya apa? Resiko penglihatan menjadi kabur berkurang jika mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Ini benar apa salah? Ini benar ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kita bisa mengacu nih ke kalimat kedua ini. Upaya mengurangi penyakit katarak dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Kan sebenarnya kurang lebih sama ya teman-teman ya, maknanya ya, cuman beda pola kalimatnya aja. Di sini dibilangnya apa? Di sini dibilangnya resiko penglihatan menjadi kabur berkurang jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan gitu ya. Jadi sebenarnya tepat banget untuk jawaban yang BB. Kalau yang C gimana? Kalau yang C, orang yang mengalami penyakit katarak tidak ya. Di sini tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Tentu aja ini salah ya teman-teman ya. Karena kan kalau misalnya kita lihat di teks ya harusnya si orang yang kena penyakit katarak ini harusnya memakan gitu ya makanan yang mengandung antioksidan. Kalau yang D, orang yang memiliki penglihatan kabur tidak mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Ini sebenarnya sama aja ya teman-teman ya. Ini juga salah gitu ya. Karena kalau misalnya orang nih yang punya penglihatan kabur, itu bukan gara-gara dia nggak mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Inti dari kalimatnya kan nggak ngomongin itu ya. Dia ngomongin kalau kita nih, ada nih ya, misalnya seseorang yang kena penyakit katarak, itu bisa dikurangi nih dengan makan makanan yang mengandung antioksidan. Sama yang E, orang yang memiliki penglihatan kabur akan sembuh, katanya nih. Akan sembuh dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Ini sebenarnya ya salah gitu ya. Karena ingat nih di kalimat ini, dia tuh bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk apa? Untuk mengurangi gitu ya. Jadi makanya yang E juga salah gitu. Jadi untuk nomor 1 jawabannya tepat yang mana? Jawabannya tepat adalah opsi yang BB. Oke, di sini ada yang tanya. Maksudnya kata-kata subjektif yang kayak apa, Kak? Kata-kata subjektif tuh yang biasanya opini. Misalnya kayak gini nih, cara yang paling efektif. Atau misalnya satu-satunya nih caranya. Nah, itu teman-teman perlu hati-hati. Cuman kalau misalnya nih kata subjektif itu ada di dalam soalnya, ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Berarti kita benar-benar harus sesuai aja gitu ya sama soalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ketemu kata-kata subjektif gitu ya, kayak opini, bias gitu ya, pendapat seseorang di bagian ini di bagian jawaban itu teman-teman perlu hati-hati karena sebagian besarnya itu salah kalau misalnya kita temuin kata-kata yang bersifat subjektif. Sampai sini nomor 1 ada teman-teman yang mau tanya dulu. Kalau untuk menjawab seperti ini,
lebih baik membaca teks dulu atau langsung ke pilihan jawaban, Kak? Sebenarnya ini nggak bisa teman-teman kalau misalnya kita langsung ke pilihan jawaban. Teman-teman baca singkat dulu nih si kalimat yang ada di sini. Karena kan sebenarnya nggak terlalu panjang gitu ya. Cuman terdiri dari 2-3 kalimat gitu ya. Jadi cara pertama teman-teman perlu baca dulu si teksnya gitu ya. Jadi bacanya ya nggak perlu lama-lama gitu, sekelibet aja. Tapi teman-teman harus fokus. Kenapa harus fokus? Supaya teman-teman bisa ingat nih, apa sih yang dimaksud di dalam soalnya. Nanti baru deh kita cek satu persatu nih. Nah, biasanya untuk soal-soal yang pasti benar ini, itu ya sebenarnya kurang lebih intinya tuh ada teman-teman di dalam si teksnya gitu ya. Jadi kita perlu cross check aja, kira-kira dia benar apa enggak. Biasanya juga salahnya tuh misalnya nih, A menyebabkan B. Tapi di dalam opsinya malahan kebalik, B yang menyebabkan A. Nah, kalau misalnya kayak gini tentu aja berbeda ya teman-teman ya. Makanya nanti dia juga ikutan salah gitu. Kak, boleh diulang nggak? Aku masih bingung. Boleh banget. Jadi kan di sini untuk soal nomor 1 ini yang ditanya apa? Yang ditanya adalah pasti benar. Jadi sebenarnya kurang lebih nih opsi-opsi yang ada di sini itu mengacunya pada kalimat yang ada di atasnya gitu ya. Jadi kita tinggal cari aja nih kira-kira kalimat mana sih yang maknanya tuh sama nih kayak yang di soalnya. Kalau misal tadi kita lihat opsi yang A, mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan merupakan cara paling efektif untuk mencegah penglihatan menjadi kabur. Nah, ini kenapa salah? Karena ingat ya, ini dia mengandung kata subjektif. Sedangkan di dalam si soalnya ini, teman-teman, dia tuh nggak mention sama sekali nih bahwa makanan yang mengandung antioksidan itu adalah apa ya dibilang ya, cara paling efektif nih untuk misalnya mengurangi penyakit katarak gitu ya. Ini adalah sebenarnya opsi aja gitu ya. Mungkin ada cara lain nih untuk menghilangi si katarak itu, misalnya diapain, dioperasi atau hal-hal lainnya. Jadi kalau misalnya di sini dibilangnya makan makanan yang mengandung antioksidan itu merupakan cara yang paling efektif, tentu dia sebenarnya adalah sebuah asumsi gitu ya. Asumsi itu apa, Kak? Pokoknya kalau misalnya nih, dia nih nggak dibahas di dalam teks nih. Nah, itu yang disebut dengan asumsi. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan pasti benar, itu kita nggak boleh ya, teman-teman ya, untuk menambahkan asumsi, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu soal yang pertanyaannya adalah pasti benar, itu kita nggak boleh ya, teman-teman ya, untuk menambahkan asumsi. Jadi kita harus sesuaiin aja sama kalimat yang menjadi soalnya, gitu ya. Oke, ini aku bantu share lagi ya, ininya ya, drive-nya ya. Bentar. Nah, itu boleh cek di situ. Ini nggak perlu pakai rumus, Kak. Nggak perlu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misal ketemu soal kayak gini, kita cuma perlu sesuaiin aja sama si soalnya di sini, gitu ya. Jadi nggak perlu pakai rumus apapun. Yang penting teman-teman nangkep makna yang dibilang di dalam teks itu apa. Kak, kalau pertanyaannya mungkin benar, itu A bisa jadi jawabannya nggak, Kak? Sebenarnya bisa-bisa aja ya, teman-teman ya. Karena kalau misalnya teman-teman lihat ada mungkin benar, itu biasanya tuh ada asumsi yang dimaksud gitu ya. Cuman sebenarnya perlu hati-hati juga gitu ya, terkait dengan kalimat-kalimat subjektif ini, gitu. Kak, kalau ya gitu ya tadi udah ya. Kak, biasanya ciri-ciri jawaban jika soalnya mungkin benar itu apa ya? Nah, kalau misalnya mungkin benar, nanti kayaknya ada ya soalnya ya. Cuman kalau misalnya mungkin benar itu, kita tuh kadang bisa ya teman-teman ya untuk memasukkan yang namanya asumsi. Cuman asumsinya ini sebenarnya dibatasin gitu ya. Dalam hal kita nggak boleh terlalu luas gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti teman-teman ketemu kayaknya ada deh. Aku lupa di antara paket ini kalau nggak paket yang satunya lagi itu ada tuh untuk pertanyaan yang mungkin benar gitu ya. Jadi kita nggak bisa teman-teman untuk terlalu jauh mikirnya. Jadi walaupun kita nanti menambahkan asumsi-asumsi gitu ya, asumsinya tuh nanti ada di opsinya gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan kita mikir sendiri, tapi kita cocokin aja gitu ya. Opsi dengan yang soalnya, itu sebenarnya jawabannya itu nggak akan terlalu jauh gitu ya teman-teman ya, dengan kalimatnya gitu. Jadi bedanya pasti benar sama mungkin benar tuh apa? Kalau pasti benar, kita nggak boleh nambahin asumsi apapun, jadi kita benar-benar harus sesuai dengan apa yang dibicarakan di dalam teks. Sedangkan kalau misalnya kita jawab mungkin benar, itu ada ya teman-teman ya, kemungkinan untuk kita nambahin asumsi-asumsi tapi terbatas gitu ya. Jadi nggak bisa terlalu jauh mikiran. Nanti kita akan lihat gitu ya, gimana sih praktiknya kalau misal soalnya itu mungkin benar. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang soal nomor 1 ini? Kalau yang masih salah nggak apa-apa teman-teman, karena ini soal-soal bawahnya juga masih sama ya, pasti benar, pasti benar.
Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung aja ditanyain. Oke, ini kita coba nih, masuk ke soal nomor 2 ya. Waktunya sama teman-teman, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang B. Terus ada juga yang jawab yang C. Terus B atau D, tapi kayaknya B. Terus ada apa lagi nih? B lagi, terus B lagi, ada yang E juga, ada yang C. Oke, B, C, E ya. Oke, gak ada jawaban yang lain lagi. Oke, B, C, sama yang E. Kita lihat ya teman-teman ya, kira-kira jawabannya yang mana untuk soal nomor 2 ini. Pertanyaannya masih sama ya, kayak yang nomor 1, kita ditanya yang pasti benar itu yang mana. Nah, kita coba baca dulu teksnya ya, sambil kita coba pahami maksud dari teksnya tuh apa. Di sini dibilang, seorang pakar tanaman hutan kota itu mengatakan bahwa pepohonan sangat efektif dalam menyerap polutan yang menyebabkan polusi udara. Nah, terus salah satu pohon penyerap polutan adalah pohon trembesi karena berbentuk besar dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap karbon dioksida gitu ya. Nah, sekarang kita ditanya pernyataan yang pasti benar itu yang mana? Kita coba lihat teman-teman ya, mulai dari kalimat yang A. Di sini dibilang pohon trembesi yang berukuran kecil tidak mampu menyerap banyak. Ini sesimpel sebenarnya, dia kan nggak dibahas di dalam teks ya teman-teman ya, terkait dengan pohon trembesi yang berukuran kecil ini. Ya udah, berarti kita nggak bisa pilih dia sebagai jawaban gitu. Kenapa? Karena di dalam teksnya itu nggak ada syarat pengecualian. Nggak ada syarat pengecualiannya. Nah, karena kan di dalam teks nih, di kalimat terakhir kita bisa lihat ya, ya udah dia sebenarnya mendeskripsikan aja gitu ya, si pohon trembesi ini karena dia berukuran besar, memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap karbon dioksida. Nggak dibahas nih kalau misalnya pohon yang sama nih, tapi ukurannya kecil, itu dia tidak bisa menyerap banyak, itu sebenarnya nggak dibahas dalam teks. Makanya kita nggak bisa pilih dia sebagai jawabannya, gitu ya. Nah, sekarang coba nih, kita lihat opsi yang B. Di sini dibilangnya polusi udara akan menurun jika banyak pohon trembesi ditanam. Nah, menurut teman-teman ini benar apa enggak? Nah, sebenarnya ini benar teman-teman jawabannya gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat teman-teman ya di sini ya. Salah satu pohon penyerap polutan itu kan si pohon ini ya, pohon trembesi ya. Kalau di sini dia bilang nih pohon trembesi ditanam itu akan menyebabkan polusi udaranya menurun, benar apa enggak? Benar ya teman-teman ya, karena kan sebenarnya si polusinya itu diserap gitu ya, makanya yang B itu jawabannya. Kalau yang C gimana? Kalau yang C di sini dibilang terdapat pohon selain trembesi yang mampu menyerap lebih banyak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, ya pohon apa tuh kan nggak ada gitu ya teman-teman, yang nggak dibahas simpelnya di dalam teks gitu ya. Makanya kita nggak pilih dia sebagai jawabannya gitu ya, karena nggak dibahas di teks. Walaupun di sini kan dibilang ya, salah satu pohon. Nah, berarti kan ada pohon yang lainnya ya. Tapi ya pohon yang lainnya itu nggak menjadi topik bahasan di dalam teks ini. Makanya kita nggak bisa pilih opsi yang C. Karena ingat ya, pertanyaannya tuh pasti benar. Jadi ya udah kita lihat aja apa sih yang ada di dalam teksnya ini. Terus yang D, semua pohon yang efektif dalam menyerap polutan memiliki ukuran yang besar.
Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ya belum tentu gitu ya. Nah, belum tentu. Kenapa? Karena ingat ya, dia ini sebenarnya bukan sebagai syarat gitu ya, pohon yang efektif gitu ya untuk menyerap polutan. Karena ciri ini berbentuk besar ini ya udah dia kan sebenarnya ciri dari pohon trembesi doang gitu ya, bukan syarat pohon yang efektif nih dalam menyerap polutan gitu. Makanya yang D itu juga nggak bisa kita pilih sebagai jawabannya. Kalau yang E gimana? Kalau yang E kan dibilangnya udara akan menjadi lebih panas jika ada pohon trembesi. Nah, sesimpel dia tuh nggak ngomongin ya teman-teman ya udara yang lebih panas gitu ya di dalam teksnya. Makanya kita nggak bisa pilih juga opsi yang E ini sebagai jawabannya gitu. Sampai sini ada yang masih bingung nggak nomor 2 ini? Kenapa jawabannya tuh bisa yang bebek? Pokoknya kalau teman-teman lagi ketemu soal pasti benar, ya udah sesuaiin aja gitu ya sama di dalam teksnya tuh informasi yang diberikan apa aja sih. Nah, gitu. Oke. Oke, yang C ya. Kenapa yang C salah? Di sini dibilang terdapat pohon selain trembesi yang mampu menyerap lebih banyak. Nah, di dalam teks ini, teman-teman, kita bisa dapat clue kan dari kalimat yang kedua ini. Salah satu pohon, gitu ya. Berarti kan salah satu pohon, maksudnya adalah, berarti kan ada pohon yang lain ya, teman-teman ya, yang bisa juga gitu ya, menyerap si polutan ini. Cuman karena di dalam teks ini dia nggak dibahas sama sekali, teman-teman, terkait dengan pohon apa lagi nih selain si pohon trembesi ini, makanya kita nggak bisa pilih dia sebagai jawabannya gitu ya karena sesimpel inti dari kalimat ini bukan ngomongin ini gitu jadi ya udah kita nggak bisa pilih dia sebagai jawabannya lagi pula ada opsi B yang lebih mendeskripsikan gitu ya si jawabannya tuh ngomongin apa sih si teks ini gitu berarti kita harus lihat dari teks juga ya Kak kayak cocokin bener banget teman-teman cocokin aja sama apa yang ada di dalam si teksnya ngomongin apa biasanya dia tuh cuman ganti-ganti pola kalimat aja gitu ya paling kalau misalnya beda 2 sampai 3 kata doang gitu yang D boleh banget yang D kan di sini dibilangnya semua pohon yang efektif dalam menyerap polutan memiliki ukuran yang besar. Nah, sebenarnya di sini teman-teman, dia tuh nggak menjelaskan nih syarat kira-kira apa sih pohon yang efektif nih untuk menyerap polutan. Untuk ciri pohon yang berbentuk besar ini kan sebenarnya ciri dari pohon trembesi doang gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat pohon lainnya, itu belum tentu cirinya kedua ini. Makanya kalau misalnya di sini dibilang pohon doang nih, yang efektif menyerap polutan memiliki ukuran yang besar itu belum tentu gitu ya. Misalnya ada juga nih ada pohon kecil nih Kak yang bisa juga menyerap gitu kan. Nah, itu bisa juga teman-teman, tapi kan sebenarnya nggak dibahas gitu ya di dalam teks gitu ya. Jadi kalau misalnya ini D ini mau dibenerin bisa nggak Kak? Bisa teman-teman ya. Ini harus dilengkapin aja pakai pohon trembesi. Kenapa? Ya balik lagi ya, karena kedua hal ini itu kan cirinya pohon trembesi gitu ya, bukan pohon yang efektif untuk menyerap polutannya gitu. Aman sampai sini? Ada yang masih bingung terkait nomor 2 ini? Yang D itu subjektif nggak sih, Kak? Benar ya, bisa jadi itu subjektif ya teman-teman ya, karena dia menyamaratakan gitu ya suatu ciri tertentu. Aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain lagi dulu terkait dengan soal nomor 2 ini? Oke, aman ya? Oke, kalau aman, kita coba lanjut ya ke soal nomor 3. Bentar, aku ubah dulu ini. Jadi scrolling. Oke, kayak gini ya, kelihatan ya. Bentar, oke. Waktunya sama ya, teman-teman ya. 1 menit, kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis di kolom chat tuh. Kenapa teman-teman? Oke, di kolom chat pada jawab yang C, ada juga yang B, terus C lagi, B, D, terus apa lagi nih? Nomor 1 tadi jawabannya yang bebek ya, teman-teman ya. Terus C lagi, terus bebek. Oke, C. B atau C gitu ya. Oke, kurang lebih B atau C ya, teman-teman ya jawabannya. Kita coba lihat ya, kira-kira nomor 3 ini jawabannya itu yang mana. Nah, kita lihat ya. Pertanyaannya masih sama nih, teman-teman ya, terkait dengan pasti benar ya. Jadi ini kayak compilan beberapa paket soal gitu ya, terkait dengan si soal pasti benar ini. Ada ya, ada di drive ya, teman-teman ya. Nah, kita coba baca dulu ya, si teksnya nih ngomongin tentang apa sih. Nah, di sini kan dibilang ya, berjemur di pagi hari memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain meredakan gejala, gejala alergi dan infeksi saluran pernafasan, serta membantu pemenuhan kebutuhan vitamin D nih bagi tubuh. Vitamin D itu dijelasin di sini, berguna dalam menghindarkan tubuh dari resiko penyakit tulang. Nah, namun ya, ada namunnya di sini, paparan sinar matahari yang berlebihan juga berpotensi menyebabkan penyakit kanker kulit. Jadi dalam teks ini kita bisa lihat ya teman-teman ya, ada 2 dampak yang dihasilkan. 2 dampak. Dampaknya apa aja? Yang pertama ada dampak positifnya, ada 3 tadi tuh ya dijelasin di atas. Sama ada dampak negatifnya gitu ya. Jadi matahari ini atau berjemur ini itu dia punya 2 dampak. Nah, sekarang tinggal kita cocokin aja teman-teman ya, mulai dari opsi yang A. Di sini dibilangnya apa? Berjemur di bawah matahari itu katanya lebih bermanfaat pada orang tua daripada anak-anak. Salah apa benar ini? Salah ya teman-teman ya, karena di dalam teks ini dia ya bahas secara general aja gitu ya, nggak ada khusus gitu ya ngomongin ini tuh khusus untuk siapa sih atau khusus untuk siapa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak dibahas. Nah, yang kedua, yang B. Di sini dibilangnya apa? Di sini dibilangnya berjemur di siang hari dengan paparan sinar matahari yang menyengat dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, terkait dengan kanker kulit dia dibahasnya di mana, teman-teman? Di kalimat terakhir, ya kan? Dibahasnya di kalimat terakhir. Nah, teman-teman perlu hati-hati nih. Kalimat terakhir. Kalimat terakhir bacanya apa sih, teman-teman? Dibilangnya kan di sini ya. Namun, demikian, paparan sinar matahari yang berlebihan juga berpotensi menyebabkan penyakit kanker kulit. Nah, di sini teman-teman, di kalimat terakhir ini, dia tuh nggak nyebutin loh. Dia nggak menyebutkan waktunya. Ya, menyebutkan waktunya. Gitu. Dia nggak nyebutin waktunya. Jadi kalau misalnya di sini dibilang berjemur di siang hari dengan paparan sinar matahari yang sangat menyengat dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, ini sebenarnya belum tentu gitu ya. Belum tentu. Nah, terus kita coba cek dulu nih ke opsi yang lain. Kira-kira ada nggak sih jawaban yang lebih tepat? Kalau nggak ada ya sebenarnya B bisa-bisa aja gitu ya kita pilih sebagai jawaban. Terus yang C, untuk mendapatkan manfaat optimal ini kan ngomongin apa sih teman-teman? Ngomongin dampak positif kan? Dampak positif kan? Nih, dampak positif. Itu dari berjemur, kita perlu memilih waktu berjemur yang tepat. Ini benar apa salah, teman-teman? Nah, ini benar. Kenapa ini benar tapi yang B salah? Nah, teman-teman lihat nih di kalimat pertama banget. Dia kan jelasin apa, teman-teman? Jelasin manfaatnya kan ada 3 nih. 1, 2, 3. Nah, di sini dijelasin secara spesifik, teman-teman, terkait dengan waktunya. Yaitu apa? Nih, berjemur di pagi hari. Ya, udah dispesifikin dalam satu badan kalimat yang sama. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ketika kita mau mendapatkan si manfaat ini, ya kita berjemur di pagi hari gitu ya. Sedangkan untuk yang B ini, dia kan mengacunya ke kalimat terakhir ya. Paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, itu kan bisa di kapan aja gitu ya waktunya ya. Dia nggak sebutin secara spesifik apakah di pagi hari juga bisa, atau di siang hari, apa di sore hari gitu ya. Makanya yang lebih tepat jawabannya adalah yang cacing. Kita perlu memilih waktu berjemur yang tepat. Karena di kalimat ini nih, di kalimat pertama,
itu kita bisa dapetin manfaatnya kalau misalnya kita berjemur di pagi hari gitu ya. Kalau opsi yang D gimana? Kalau opsi yang D, selain berjemur, kebutuhan vitamin D dapat dipenuhi dari makanan. Ini ya sebenarnya kalau misalnya kita berpikir, bisa-bisa aja benar. Tapi kan nggak di-mention ya di dalam teks ya, makanya kita nggak bisa pilih dia sebagai jawabannya. Kalau yang E gimana? Tidak ada dampak negatif dari berjemur di bawah sinar matahari. Ini juga salah ya teman-teman ya. Kita bisa lihat dampak negatifnya itu ada di kalimat terakhir. Dampak negatif itu adanya di kalimat terakhir. Kalimat terakhir. Jadi untuk nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah yang cacing. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung nggak? Kenapa jawabannya tuh bisa yang C? Kok bukannya yang C ada kata optimal? Kan berarti berasumsi. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, untuk mendapatkan manfaat yang optimal, itu kayak optimal emang benar, itu asumsi ya. Tapi ya emang di kalimat ini ya disebutin ya teman-teman ya manfaatnya gitu. Berarti kalau yang B itu masuknya mungkin benar ya Kak? Benar, itu maksudnya mungkin benar. Karena ada asumsi terkait dengan penambahan si waktunya gitu ya teman-teman ya. Manfaat optimal tuh sebenarnya ya optimal tuh bisa kita jadi belibet nih. Jadi kita asumsikan sebagai dia tuh ya bisa subjektif gitu teman-teman ya. Tapi ya sebenarnya dia ngomongin dampak positif gitu ya. Yes, gitu. Oke, sampai sini ada yang masih bingung teman-teman terkait dengan nomor 3 ini? Atau aman? Oke, aman ya. Jadi hati-hati dalam melihat kelengkapan si kalimatnya ya. Oke, kita coba lanjut ya teman-teman ya ke nomor 4. Nah, ini simpulan-simpulan nih. Waktunya sama ya teman-teman ya, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya. Di sini pada jawab yang A atau yang E. Yang A. A. Kalau enggak yang B. Oke, A lagi. Ada yang B. Terus apa lagi ada yang oke, A, B, E sejauh ini ya. Oke, A, B, E. Nah, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 4 ini jawaban yang tepat itu yang mana? Kita coba baca ya di sini ya. Disebutnya apa? Hewan langka terancam punah ketika terjadi penebangan hutan dan perburuan binatang secara liar di hutan. Jadi kita bisa lihat ya ada unsur A sama unsur yang bebek. Terus di kalimat selanjutnya dibilang di hutan X sering terjadi penebangan hutan dan perburuan gajah secara liar. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah gajah di hutan terancam punah gitu ya. Kalau misalnya kita lihat nih, gajah di hutan terancam punah-punah, ini kan sebenarnya dia ke sini gitu ya. Nih, makanya sebenarnya kita bisa lihat ada korelasi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak mungkin nih jawabannya tuh yang E gitu ya, karena ya sebenarnya mereka bisa ya teman-teman ya, atau apa ya bisa dibilang ya, bisa dibilang mereka nyambung lah gitu ya antar kalimatnya gitu. Sekarang kita harus tentuin nih jawabannya kira-kira yang mana sih antara pasti benar, mungkin benar, pasti salah, tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Yang tidak relevan juga sebenarnya bisa langsung kita eliminasi teman-teman ya, karena ya relevan-relevan aja gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini. Penebangan hutan. Penebangan hutan berarti dia memenuhi unsur apa? Unsur yang A ya teman-teman ya, penebangan hutan. Dan perburuan gajah secara liar gitu ya. Kalau misalnya di kalimat yang atasnya kan dia bilangnya perburuan
binatang secara liar di hutan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sama-sama liar nih, tapi di kalimat yang aku warnain warna ungu, dia spesifik teman-teman ngomongin si gajah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah di sini dibilangnya apa? Gajah di hutan terancam punah gitu. Nah, jawaban yang tepat yang mana? Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang bebek, teman-teman. Kenapa jawabannya adalah yang bebek? Kalau misalnya kita lihat secara sekilas, ini kayak pasti benar deh, Kak, karena kan memenuhi kedua unsur gitu ya. Tapi ingat, teman-teman, ini sebenarnya akan muncul dua kemungkinan di sini. Kemungkinannya apa sih? Nih, kemungkinannya sebenarnya diambil dari kata kunci ini, hewan langka. Nah, bisa ada dua kemungkinan ya, teman-teman ya. Si gajah ini hewan langka, gajah tuh hewan langka, atau dia tuh bukan hewan langka gitu. Hewan langka. Karena kan kita nggak tahu ya, teman-teman ya. Kira-kira si gajah ini itu hewan langka atau enggak. Karena kan kalau misalnya kita lihat nih di kalimat simpulan ini, itu dibilangnya cuman apa sih? Cuman ya terancam punah doang gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, si gajah ini hewan langka atau enggak. Makanya ya bisa jadi benar gitu, bisa jadi juga salah gitu. Oke, ada yang tanya di sini. Soalnya di simpulan nggak ada keterangan hutan X-nya, Kak, tapi emang lebih ke arah A sih. Nah, sebenarnya ya, mau ada ini X atau enggak, sebenarnya masih nyambung aja ya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya dia nggak ada si X-nya nih, hutan X, sebenarnya ya masih nggak apa gitu. Cara bedain jawaban D sama E, gimana? Kalau misalnya D, itu kan simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Itu misalnya sih kalau kita bisa lihat ya, di bagian sininya nih, misalnya di bagian sini sama di bagian sininya, itu lain dari syarat yang ada di atas sini. Gitu ya. Jadi, membicarakan hal yang berbeda dari ketentuan syarat yang ada di kalimat-kalimat awalnya. Itu kalau misalnya kita milih yang tidak relevan gitu. Kalau misalnya kita lihat yang E, simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup, sebenarnya nanti teman-teman akan menemukan, teman-teman nggak bisa nentuin kira-kira si simpulannya ini benar apa enggak. Soalnya apa? Soalnya sebenarnya syaratnya tuh nggak ada gitu ya teman-teman ya. Syaratnya nggak bisa nih, atau nggak ditentuin, atau nggak disebut di dalam soal. Makanya kita nggak bisa nentuin sebenarnya si gajah ini terancam punah atau enggak gitu. Tapi kan di sini ada ya teman-teman ya si syaratnya ya. Makanya si opsi yang E ini nggak mungkin jadi jawabannya gitu. Karena di teks kan bilangnya dan, jadi harus dua-duanya. Kalau kayak gitu benar nggak, Kak? Benar sih teman-teman ya, benar kok. Tapi dia emang kurang spesifik aja gitu ya. Gimana sih biar fokus saat baca teks kayak gitu, sering banget kegocek. Ini emang kayak rada sulit ya teman-teman ya, kalau misalnya kita cuman lihat ke layar doang kan, kadang kan. Kalau misalnya kita pakai kertas mah, kita enak ya teman-teman ya untuk ngecoret-coretnya gitu ya. Sebenarnya aku juga nggak nemuin cara gitu ya teman-teman ya. Gimana nih kalau misalnya kita baca doang di teks tanpa kita tandain goresan apapun dan kita bisa fokus gitu ya. Kalau menurut aku ya, kan kalian nanti akan dapat kertas ya teman-teman ya. Itu sebenarnya bisa dimanfaatin tuh si kertasnya. Kalian bisa tulisin aja unsur A-nya tuh apa, unsur B-nya tuh apa. Si faktor X ini, atau faktor Y, atau faktor Z, apapun itu dia memenuhi keduanya atau enggak. Itu boleh teman-teman tulisin gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kesulitan nih untuk, Kak, kayaknya nggak bisa deh fokus caranya baca doang gitu ya di layar gitu ya. Teman-teman boleh tulisin. Tapi tulisinnya ya jangan panjang-panjang ya. Nanti akan memakan banyak waktu gitu ya. Jadi boleh ditulis aja tapi ya sesingkat mungkin aja gitu. Jawaban B sama E, kalau misalnya mungkin benar, ini ya sebenarnya ada dua kemungkinan gitu ya. Syaratnya tuh ada nih, kita bisa lihat nih. Tapi nanti ada dua kemungkinan gitu yang bisa muncul gitu. Tapi kalau E ya syaratnya nggak ada gitu ya, atau nggak bisa kita tentuin gitu ya. Kira-kira si faktor ini di hutan X ini terkait dengan gajah ini itu sebenarnya memenuhi syarat atau enggak sih gitu. Dua kemungkinannya, boleh. Nah, di sini kan dibilangnya gajah di hutan terancam punah gitu ya. Tapi di sini kita nggak dapet teman-teman hint gitu ya. Si gajah ini hewan langka atau enggak sih? Nah, ini nggak ada sebenarnya. Tapi karena dia ini sudah bisa dibilang memenuhi syarat gitu ya teman-teman ya. Memenuhi syarat dari kedua hal ini, makanya kalau misalnya kita lihat sekilas ya dia benar. Tapi kita belum bisa nih teman-teman menentukan kira-kira gajah ini hewan langka atau enggak. Makanya di sini walaupun dia sudah memenuhi syarat,
Tetapi ada dua kemungkinan yang bisa muncul. Gajah ini adalah hewan langka atau gajah ini adalah bukan hewan yang langka gitu. Bukannya kalau ketika diburu otomatis jadi hewan langka? Ya belum tentu gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat nih, ayam diburu secara liar, apakah dia akan menjadi hewan langka? Ya belum tentu gitu ya teman-teman ya. Jadi yang diburu itu bukan otomatis secara jadi dia hewan liar gitu ya, hewan langka gitu. Walaupun kita tahu gajah itu langka, tapi di teks yang nggak dijemputin itu tetap nggak berlaku. Pasti benar ya, Kak? Iya, nggak berlaku ya, teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita tahu misalnya nih ada hewan, badak bercula satu, itu kan kita udah tahu ya, itu hewan yang dilindungi gitu. Tapi kalau di dalam teks yang nggak disebutin, ya kita nggak boleh tambahin informasi apapun gitu ya, teman-teman ya. Berarti baiknya baca sambil bikin struktur gitu ya, Kak? Iya, tapi sebenarnya tergantung ya teman-teman kebiasaannya kayak gimana. Nah, itu sebenarnya yang harus teman-teman bangun nih, ketika teman-teman tryout gitu ya. Kalau tryout kan kita beneran kayak UTBK beneran ya. Nah, itu teman-teman harus latih gitu ya, cara teman-teman ngerjain soal tuh kayak gimana gitu. Jangan sampai nanti pas UTBK kayak ngeblank aja gitu, nggak tahu nih apa yang harus dilakuin, padahal juga nggak fokus gitu ya otaknya. Nah, itu harus dilatih pas tryout, teman-teman harus nemuin gitu ya cara yang paling efektif kalau misalnya teman-teman mau ngerjain soal tuh kayak gimana. Kalau simpulannya gajah di hutan X langkah. Nah, kalau misalnya itu pasti benar atau mungkin benar, Kak? Kan kalau langka udah pasti terancam punah, tapi nah kalau misalnya kayak gitu, gajah di hutan X langka, itu dia pasti benar ya teman-teman ya. Bener banget, dia ini sebab akibat gitu ya. Hewan langka terancam punah gitu. Bedanya opsi D sama E apa? Tadi ya, kalau opsi D, simpulan yang nggak relevan, ya topik yang dibahas di sini lain nih sama syarat yang dibicarakan di dalam teks. Tapi kalau misalnya yang E nih, simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup, itu syarat-syarat di sini itu nggak diucapin teman-teman, tapi simpulannya tuh ada. Jadi kita sebenarnya nggak bisa nentuin gitu ya, si gajah ini hewan langka yang terancam punah atau enggak, karena syaratnya itu nggak diketahui gitu. Kak, kalau kesimpulannya adalah gajah merupakan hewan langka dan terancam punah, itu simpulannya pasti benar atau mungkin benar. Nah, kalau misalnya simpulannya di sini adalah gajah, gajah merupakan hewan langka dan terancam punah, itu pasti benar ya, teman-teman ya, karena kan udah di-mention gitu ya, sesuai dengan syarat yang sudah dibilang di sini. Kalau C sama D gimana? Kalau misalnya C, itu kan pasti salah ya, teman-teman ya. Sebenarnya dia tuh udah di-mention nih syarat-syaratnya di sini. Tapi ya bertentangan gitu yang sama yang ada di atasnya. Misalnya tidak terjadi penebangan hutan dan tidak ada perburuan gajah secara liar. Tapi simpulannya gajah di hutan X merupakan hewan langka yang terancam punah. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, syarat-syarat di sini itu bertentangan nih dengan syarat-syarat yang di atas. Tapi kalau simpulannya ini masih mention yang ini, itu otomatis jawabannya adalah yang pasti salah gitu ya. Jadi di sini mikirnya belum tahu apa-apa ya Kak, selain informasi bacaan yang di teks. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa gajah langka. Benar teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ngejawab penalaran umum, itu ya udah based sama informasi yang dibicarakan di dalam teks aja gitu ya. Kadang orang-orang suka nambahin asumsi-asumsi lain gitu ya. Dan itu belum tentu benar. Jadi ya udah, kita fokusin aja di setiap soal, setiap data yang dikasih di dalam teksnya. Kak, berarti misal kalau di teks ditulis badak bercula satu tapi nggak dibilang hewan langka itu jadinya mungkin benar atau pasti benar ya? Sama aja ya teman-teman ya sebenarnya kayak soal ini, cuma bedanya gajah diganti sama badak bercula satu ya kan? Itu tetap aja jawabannya mungkin benar ya teman-teman ya. Kalau misalnya nih dia nggak disebutin si badak bercula satu itu adalah hewan yang langka gitu ya. Kalau cuma satu syarat yang memenuhi, nah kalau misal satu syarat yang memenuhi ya sejauh pengamatan aku gitu ya, itu biasanya orang-orang akan tetap pilih yang mungkin benar gitu ya. Bisa banyaknya milihnya tuh tetap yang mungkin benar gitu. Oke, aman sampai sini teman-teman terkait nomor 4, ada yang mau ditanyain dulu? Atau aman, bisa kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, aman ya? Oke, kalau aman kita coba lanjut nih ke nomor 5, waktunya sama ya, 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang.
Oke. Di sini pada jawab yang B, yang D, terus yang E juga ada, yang B, mayoritas yang B sama yang D. Oke, ada yang C juga. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawaban untuk nomor 5 ini tuh yang mana? Di sini kan dibilangnya apa pertanyaannya? Pasti salah. Jadi jangan sampai salah lihat ya. Yang ditanya adalah yang pasti salah gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita baca si teksnya. Kira-kira dia tuh ngomonginnya apa? Di sini kan dibilangnya banyak orang menyukai makanan pedas karena apa? Karena makanan pedas ini terasa lebih nikmat dan menggugah selera. Namun, terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas dapat mengakibatkan gangguan lambung dan iritasi usus. Jadi kan kita bisa lihat ya, di dalam teks ini ada juga nih dampak negatifnya. Dampak negatifnya, ya kan? Nah, terus kita baca lagi di sini, makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung dan mengakibatkan tenggorokan menjadi panas. Orang disarankan untuk membatasi mengkonsumsi makanan pedas agar terhindar dari gangguan pencernaan. Nah, sekarang kita lihat mana nih yang pasti salah, gitu ya teman-teman ya, pasti salah. Kita mulai dari opsi yang A. Di sini disebutnya apa? Makanan pedas terasa lebih nikmat sehingga mendorong orang makan lebih banyak. Ini benar apa salah? Ini benar, teman-teman. Kita mengacu ke kalimat yang pertama di sini. Di sini bilangnya apa sih? Banyak ya, banyak orang menyukai makanan pedas gara-gara apa? Gara-gara makanan pedas terasa lebih nikmat gitu ya. Jadi yang A itu benar. Yang B gimana? Makanan pedas dapat memicu gangguan pencernaan sehingga tidak menggugah selera. Ini benar apa salah, teman-teman? Ini jawabannya, ini yang salah. Kenapa? Teman-teman lihat di sini ya, tidak menggugah selera ini, dia tuh bertentangan loh. Bertentangan dengan apa sih, teman-teman? Dengan ini, syarat yang kedua nih. Nah, jadi bukan gara-gara dia itu memicu gangguan pencernaan, terus akibatnya orang tidak menggugah selera gitu ya ketika dia memakan makanan pedas gitu ya. Tapi emang si makanan pedas ini yang dampak negatif aja gitu ya. Jadi walaupun nih dia punya dampak negatif nih, tapi tetap aja dia tuh akan menggugah selera nih. Kita lihat ke kalimat yang pertama gitu ya. Makanya dia bertentangan dengan kalimat yang pertama yang aku tulisin di sini. Bertentangan dengan kalimat 1. Kalimat 1 gitu. Kalau opsi yang C gimana? Dibilangnya apa di sini? Tenggorokan panas terjadi karena asam lambung naik akibat mengkonsumsi makanan pedas. Nah, kalau misalnya kita lihat ini adanya di kalimat mana, teman-teman? Kalimat ketiga. Makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung dan mengakibatkan tenggorokan menjadi panas. Di sini kan sebenarnya dibalik aja ya, teman-teman ya, kalimatnya ya. Dan makna itu tetap sama gitu ya. Jadi ini juga betul. Yang D gimana? Mengkonsumsi makanan pedas secara tidak berlebihan aman bagi kesehatan pencernaan. Ini juga betul. Adanya di mana? Di kalimat terakhir nih. Ya, di kalimat terakhir. Terus apa lagi? Yang E. Orang yang mengkonsumsi makanan pedas berpotensi mengalami gangguan iritasi usus. Benar apa salah? Ini benar juga. Adanya di kalimat kedua nih. Namun, terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas dapat mengakibatkan gangguan lambung dan iritasi usus gitu. Jadi kalau misalnya yang salah yang mana? Yang salah adalah yang B ya, karena unsur ininya itu bertentangan dengan kalimat 1 gitu. Berarti Kak, walaupun cuma ada satu informasi yang bertentangan, itu pasti salah ya Kak? Benar ya teman-teman ya, jadi kalau ada salah satu informasi yang bertentangan, itu udah pasti banget dia salah. Yang D itu pasti benar atau mungkin benar aja Kak? Yang D, mengkonsumsi makanan pedas secara tidak berlebihan aman bagi kesehatan pencernaan. Kalau misalnya kita lihat di sini, di kalimat terakhir disebutnya apa? Orang disarankan untuk membatasi konsumsi makanan pedas agar terhindar dari gangguan pencernaan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih, pola kalimatnya tuh ya kurang lebih sama-sama aja gitu ya teman-teman ya. Jadi ya pasti benar gitu. Karena dia cuma membalikan aja gitu ya, mengotak-atik kalimat yang ada di sini gitu ya. Jadi dia pakai sinonim aja. UTBK kurang seminggu lagi, baiknya banyakin try out, latihan soal, atau banyak baca. Sebenarnya tiga-tiganya ya teman-teman ya, harus
dijalanin gitu ya. Tapi ya porsinya nggak usah terlalu banyak gitu. Yang penting dicoba aja gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu tentang nomor 5 ini? Oke, aman ya? Oke, kalau aman kita coba lanjut nih ke nomor 6. Waktunya sama ya, 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, di kolom chat pada jawab yang oke, hampir sama semua nih jawabannya nih. Pada jawab yang C atau E, terus yang C lagi, terus yang E. Oke, C atau E sejauh ini. Oke, C lagi. Terus ada yang D juga. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 6 ini jawabannya yang mana? Yang ditanya apa teman-teman? Yang ditanya adalah manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Gitu ya. Jadi kurang lebih ya sama aja gitu ya, kayak pasti benar. Nah, kita coba baca ya. Kira-kira teksnya tuh ngomongin apa sih di sini? Teksnya kan ngomongin kebiasaan membuang sampah di sungai itu menyebabkan banyak penumpukan sampah di dasar sungai. Nah, penumpukan sampah di dasar sungai itu katanya nih menyebabkan sungai menjadi dangkal. Ya, meskipun sungai merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting, nah, transportasi air tidak dapat melalui sungai yang mengalami pendangkalan gitu ya. Nah, sekarang nih kalau misalnya teman-teman udah baca si teks yang ngomongin apa, tinggal oke, udah. Nah, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kalau sekarang udah ada belum? Kalau sekarang udah aman belum, guys? Oke, udah aman ya sekarang ya? Oke. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawaban mana nih yang tepat untuk soal nomor 6 ini? Mulai dari opsi yang A ya. Opsi yang A ngomong apa? Ngomong sungai yang wait, bentar. Aku pindah device. Pindah itu dulu, internet di yang buat share screen. Bentar. Share screen lagi. Oke, udah masuk ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya teman-teman ya. Mulai dari opsi yang ayam. Di sini disebutnya apa? Sungai yang menjadi prasarana transportasi menyebabkan banyak sampah dibuang ke sungai. Nah, ini benar apa salah teman-teman ya? Ini salah ya.
Salahnya gara-gara apa? Di sini kan dibilangnya sungai yang menjadi prasarana transportasi itu katanya nih menyebabkan banyak sampah dibuang ke sungai. Nah, ini sebenarnya bertentangan nih dengan kalimat yang pertama. Soalnya banyak sampah dibuang ke sungai itu bukan gara-gara hal ini, tapi gara-gara apa? Ya gara-gara kebiasaan aja nih. Kebiasaan si orang-orangnya nih yang ngebuang sampah di sungainya. Makanya yang A itu salah. Yang B gimana? Yang B itu sungai yang dangkal menyebabkan penumpukan sampah di sepanjang aliran sungai. Nah, ini sebenarnya salah juga. Kenapa dia salah, teman-teman? Dia kebalik, teman-teman ya. Nah, kebalik dia. Harusnya apa? Ya harusnya kita bisa lihat di sini ya. Penumpukan sampah di sepanjang aliran sungai itu menyebabkan sungainya menjadi dangkal harusnya. Jadi kebalik. Terus kalau misalnya yang mana? Yang C. Kebiasaan membuang sampah di sungai itu katanya menyebabkan prasarana transportasi sungai terganggu. Benar apa salah, teman-teman? Nah, ini dia jawabannya, gitu ya. Karena kita bisa lihat ya, teman-teman ya, ini sebenarnya berkesinambungan gitu ya antar si kalimatnya. Kebiasaan membuang sampah di sungai itu kan menyebabkan banyak penumpukan sampah ya di dasar sungainya. Itu akan menyebabkan apa? Sungainya menjadi dangkal nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih di kalimat terakhir. Dia kan mention ya, kalau misalnya transportasi air ini nggak bisa nih melalui sungai yang mengalami pendangkalan, otomatis ya terganggu gitu ya. Makanya jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau yang D gimana? Kalau yang D dibilangnya kan adanya sungai sebagai prasarana transportasi itu menyebabkan banyak aktivitas dilakukan di sepanjang aliran sungai. Nah, terkait hal ini sebenarnya nggak dibahas, teman-teman, di dalam teks. Makanya kita nggak bisa pilih dia sebagai jawabannya. Kalau yang E gimana? Kalau yang E, sungai tidak bisa dilewati alat transportasi air, menyebabkan sungai tersebut menjadi tempat pembuangan sampah. Terkait dengan hal ini juga nggak dibahas gitu ya di dalam si teksnya, makanya kita nggak bisa pilih sebagai jawabannya. Jadi untuk nomor 6 ini jawabannya tepat adalah yang cacing. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang soal nomor 6 ini, ada yang masih bingung nggak kenapa jawabannya tuh bisa yang C. Pokoknya kalau ketemu soal-soal pasti benar, teman-teman fokusin aja nih ke hal-hal yang dibicarakan di dalam teksnya. Sama perhatiin mana yang jadi penyebab, mana yang jadi akibatnya. Karena itu banyak banget tuh soal-soal tipe kayak gitu ya, kebalik-balik gitu dia. Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Kak, ini bisa pakai silogisme kan ya, karena di teksnya pengulangan. Yes, bener banget ya teman-teman ya. Di kalimat ini bisa silogisme, dan kebetulan banget untuk jawaban yang C ini dia pakainya silogisme. Oke. Aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Kita coba lanjut nih ke nomor 7. Waktunya sama ya, 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang B atau D, bingung. Yang A, terus yang A lagi, terus yang D, terus yang D lagi, yang A. Oke, A, D sejauh ini ya, sama C ya tadi ya. Oke, A, D, sama C. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira untuk soal nomor 7 ini, jawabannya tepat itu yang mana? Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah paling mungkin. Nah, kalau misalnya kita ketemu nih soal paling mungkin, itu di dalamnya biasanya ada asumsi. Di dalamnya ada asumsi.
Di dalamnya ada asumsi, tapi teman-teman perlu ingat asumsinya itu nggak boleh terlalu luas. Nggak boleh terlalu luas gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kita berasumsi itu boleh. Nih kalau misalnya di soal yang paling mungkin. Tapi ingat ya, soal-soal paling mungkin ini teman-teman kita perlu hati-hati karena nggak semua asumsi itu bisa tepat gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita baca nih teman-teman ya, si teksnya itu ngomongin tentang apa sih di sini. Di sini kan dibilangnya pada tahun 2012 itu katanya banyak nih masyarakat di negara X yang tidak mau menggunakan media sosial, ya kan? Terus pada tahun 2014-nya pengguna media sosial di negara X itu bertambah 2 kali lipat dibandingin pada tahun 2012 gitu. Nah, sekarang tinggal kita cari teman-teman kira-kira kesimpulan yang tepat nih kalau misalnya dapat pernyataan kayak gini tuh kayak gimana nih. Kalau misalnya kita lihat ke opsinya aja gitu ya, kita cek aja opsinya nih benar apa enggak sih kira-kira. Nah, mulai dari opsi yang A. Dia ngomongin pada tahun 2014. Katanya banyak masyarakat yang merasakan manfaat positif dari media sosial. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman terkait dengan pendapat yang A ini? Nah, pendapat yang A ini teman-teman, betul ya, dia tepat. Dia jadi jawabannya gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nih, banyak yang merasakan manfaat positifnya, itu kan sebenarnya bisa ya untuk menambahkan nih penggunanya gitu ya. Sehingga pada tahun 2014 itu dia mengalami peningkatan ya sebanyak 2 kali lipat gitu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat ada asumsi nih Kak, manfaat positif gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, asumsinya itu teman-teman bisa kita sambungkan gitu ya dengan pernyataan yang keduanya gitu ya. Jadi dia tuh apa ya teman-teman ya, bukan asumsi yang terlalu luas gitu. Benar benar ya, jadi kita ambil general, benar banget. Tapi kita coba lihat nih, di sini tuh ada asumsi lain teman-teman yang bisa kita lihat ya, tapi emang si asumsinya itu terlalu luas nih. Tapi kita cek dulu ya opsi yang B. Opsi yang B ngomong, pada tahun 2012 bermunculan berbagai macam platform media sosial. Benar apa salah? Ini tentu aja nih salah ya teman-teman ya. Ingat nih, pada tahun 2012 itu masyarakatnya tuh pada nggak mau menggunakan sosial media, jadi anggapannya kayak nggak berkembang gitu ya. Nah, mana mungkin nih ketika zamannya lagi nggak berkembang, itu orang-orang malah bikin platform media sosial gitu ya, kan nggak mungkin. Jadi yang B itu juga salah. Kalau yang C gimana? Kalau yang C itu pada tahun 2014, media sosial yang digunakan oleh masyarakat dari golongan usia tertentu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, terkait dengan usia-usiaan itu sebenarnya dia nggak dibahas gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang asumsinya bisa nih nyambung-nyambung aja, tapi terlalu luas gitu ya teman-teman ya, terlalu besar cakupannya. Jadi kita nggak bisa pilih opsi yang C ini. Dan lagi pula ngomongin usia itu juga nggak ada disinggung sama sekali kan di bagian pernyataan yang ada di atasnya. Terus kalau yang D, pada tahun 2012, penyedia jasa layanan internet memberikan promosi untuk mengakses media sosialnya. Nah, promosi ini juga sebenarnya kan asumsi ya teman-teman ya. Tapi asumsinya tuh terlalu berlebihan, terlalu over gitu ya. Nah, untuk mendapatkan hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, karena apa sih teman-teman? Karena kan sebenarnya di dalam kalimat ini fokusnya nih, fokus bicaranya itu cuman ke masyarakat aja gitu ya. Jadi dia tuh nggak melibatkan pemerintah sama sekali gitu ya, atau siapapun lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat opsi yang D ini, dia fokusnya udah bukan ke masyarakat lagi gitu ya, tapi ke faktor-faktor lainnya. Sama nih kayak yang E. Kalau yang E, pada tahun 2014, media sosial banyak digunakan untuk menyebarkan berita bohong. Ini malah bertentangan ya teman-teman ya dengan kalimat yang ada di sini gitu. Karena kan kalau misalnya banyak berita bohong, orang-orang juga males gitu ya pakai media sosial gitu ya. Harusnya bukannya meningkat tapi menurun gitu. Jadi untuk nomor 7 ini, jawaban yang tepat adalah untuk opsi yang A ya gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu, ada yang masih bingung nggak kenapa nomor 7 ini jawabannya adalah yang ayam? Oke, aman ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya? Oke, kalau aman nih kita coba lanjut ke nomor 8. Waktunya sama ya, 1 menit. Kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang A, terus ada yang B juga, ada yang E juga, terus A lagi, B lagi, E, terus, oke, oke, ada 4 jawaban di sini ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C juga, sama ada yang E. Jadi nggak ada yang pilih opsi D ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya, kira-kira untuk nomor 8 ini jawaban yang tepat itu yang mana? Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Arsitek A, nih ya, jadi ada arsitek A sama arsitek B. Nah, arsitek B. Nah, dia mengatakan apa nih terkait dengan arsitek A? Arsitek A itu ngomongnya halaman rumah yang memiliki banyak tanaman bunga itu lebih luas daripada yang memiliki sedikit tanaman bunga. Nah, kalau arsitek B itu ngomongnya apa, teman-teman? Nah, arsitek B itu ngomongnya halaman rumah yang asri ditanami lebih banyak tanaman daripada halaman rumah yang gersang. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya, poinnya kalau arsitek A itu ngomongin lebih luas, ya kan? Kalau misalnya arsitek B itu ngomongin asri, ya kan? Nah, sekarang tinggal kita lihat aja nih teman-teman ya, terkait dengan simpulannya. Nah, di sini ada hasil pengamatan. Hasil pengamatan di suatu daerah menunjukkan bahwa rumah yang luas itu memiliki halaman yang asri daripada rumah yang sempit. Nah, sekarang kita coba lihat ya teman-teman ya. Kalau misalnya terkait dengan rumah yang luas sama rumah yang sempit, itu kan kita bisa lihat ya, di arsitek siapa? Di arsitek A. Nah, teman-teman perlu lihat ya, di kalimat ini, yang jadi pokok utama bahasannya tuh apa sih? Si rumah yang luas ini kan. Nah, dia jadi inti kalimatnya atau subjeknya gitu. Nah, di sini dia ngomong nih, rumah yang luas itu memiliki halaman yang asri daripada rumah yang sempit. Nah, kalau misalnya kita lihat, halaman yang asri ini, teman-teman, itu kan emang ya dibahas di arsitek 2. Tapi dia ngomongin apa sih, teman-teman? Nah, kita bisa lihat nih, sama-sama ngomongin ditanami banyak tanaman. Di sini juga ya, banyak tanaman bunganya, gitu ya. Nah, sebenarnya topik mereka tuh sama, cuman bedanya ya satu ngomongin luasnya, yang satu ngomongin asrinya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih, teman-teman? Nah, jawaban yang tepat adalah yang ayam. Nah, kenapa jawabannya bisa yang ayam gitu ya? Karena sebenarnya nih, dia nih mendukung ya teman-teman ya, bahwa ternyata nih pendapat yang arsitek A ini, arsitek B ini, itu sebenarnya bisa dicakup nih dengan pembahasan si arsitek yang A. Kenapa kayak gitu, Kak? Karena kita bisa lihat di sini, yang jadi subjek utamanya atau jadi poinnya, itu adalah rumah yang luas. Di mana rumah yang luas ini, teman-teman, jadi pembahasannya siapa? Jadi pembahasannya si arsitek A gitu. Jadi bisa kita lihat hasil dari arsitek B itu sebenarnya bisa didapetin nih dengan penelitiannya si arsitek A gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat nih, kita gambarin kayak gini, arsitek B itu di dalam, arsitek B. Nah, arsitek A tuh yang di luar gitu. Ini kalau misalnya berdasarkan hasil penelitiannya gitu. Jadi kalau misalnya jawabannya tepat yang mana? Jawabannya tepat adalah yang A. Dia memperkuat pernyataan yang A gitu. Karena kan fokusnya lebih luas gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya tadi banyak juga yang jawab yang E. Tidak relevan dengan pernyataan yang A. Nah, sebenarnya ya relevan-relevan aja teman-teman. Kenapa dia relevan? Ya karena masih membahas hal yang dibicarakan gitu ya, rumah yang luas dan rumah yang sempit gitu. Jadi semisal simpulannya subjeknya halaman yang asri, jawabannya yang B, Kak. Iya, betul ya teman-teman ya. Jadi harus lihat kira-kira dia pro yang mana sih. Kalau misalnya kita lihat di kalimat ini kan dia lebih pro arsitek A ya. Makanya dia yang memperkuat si arsitek yang A gitu. Dan kenapa dia memperkuat bukan memperlemah? Karena ya bahasannya sebenarnya positif teman-teman gitu ya. Jadi dia memperkuat pernyataan yang A gitu. Kak, bisa asumsiin kalau banyak bunga tuh sama dengan asri gak? Sebenarnya nggak bisa ya teman-teman ya kita asumsikan seperti itu. Kenapa? Karena nggak di-mention di dalam teks gitu ya. Jadi jangan nambahin asumsi. Jadi model soal seperti ini selalu dilihat subjeknya dulu ya Kak. Benar teman-teman ya. Topik utama yang dibicarakan itu siapa dulu nih? Nah, itu sebenarnya akan berfokus kepada mereka gitu ya. Jadi
teman-teman harus lihat siapa yang lebih dominan dibahas di dalam kalimat simpulannya atau kalimat terakhirnya gitu. Betul ya teman-teman ya, kalau subjeknya asri berarti jawabannya adalah yang B. Kalau B tadi gimana Kak? Maksudnya opsi yang B ya, memperkuat pernyataan B. Nah, kalau misalnya memperkuat pernyataan B, tentu aja nih teman-teman, yang dibahas di sini adalah halaman rumah yang asri nih, luasnya diganti asri. Itu memiliki halaman yang misalnya luas di sini daripada rumah yang misalnya gersang gitu. Jadi sebenarnya subjeknya tuh siapa sih teman-teman? Nah, itu yang perlu diperhatiin. Dan selain terkait dengan subjek, teman-teman juga harus lihat kira-kira kalimatnya tuh pro atau negatif gitu ya. Kalau pro, berarti ya dia memperkuat si subjeknya itu. Sedangkan kalau misalnya dia negatif, ya udah berarti dia memperlemah si pernyataan yang ada di dalam subjeknya ini gitu. Aman sampai sini? Kalau misalnya ada opsi tidak relevan dengan B, jawabannya sama, Kak. Kalau misal tidak relevan ya, teman-teman ya, tetap aja ya jawabannya tuh yang A ya, teman-teman ya. Karena ya sebenarnya dia nggak bisa dibilang tidak relevan juga gitu ya dengan hal yang B gitu. Bedanya opsi A sama D apa? Kalau misalnya opsi A itu memperkuat pernyataan A ya, teman-teman ya. Dia kan memperlemah pernyataan B. Di sini sebenarnya dia tidak lagi ngomongin pernyataan B, teman-teman ya. Jadi kita harus lihat dulu subjek yang diomongin tuh siapa sih. Nah, itu yang jadi jawabannya. Karena subjek yang dibilang di sini adalah arsitek A, sekarang kita tinggal tentuin nih jawabannya tuh yang A atau yang C gitu ya. Selama dia positif jawabannya, ya udah berarti kita pilih yang A. Tapi kalau nanti bahasannya adalah negatif, baru bisa kita pilih yang cacing gitu ya. Ada teman-teman ya. Kita udah pernah bahas kok ada 2 pertemuan gitu ya, kita bahas terkait dengan diagram Venn. Tapi aku lupa banget itu di live kelas berapa, tapi pernah kok kita bahas ya, ada 2 pertemuan kita bahas terkait dengan hal itu. Oke, rumah yang sempit itu asumsi Kakak? Enggak ya teman-teman ya, sebenarnya ya kebalikan aja dari yang ini gitu. Karena ingat ya, di dalam soal-soal tuh kita boleh berasumsi yang diakui gitu ya teman-teman ya, tapi hanya sebatas negasi. Ingat ya, negasi kebalikan aja dari apa yang dibicarakan di dalam si teksnya gitu. Aman sampai sini teman-teman? Berarti untuk menjawab soal kayak gini perlu untuk mencari subjek dari kesimpulan gitu ya Kak? Benar, kita harus lihat dulu siapa yang lebih dominan untuk dibahas. Nah, kalau misalnya yang dibahas itu misalnya lebih dominan ke arsitek A, berarti dia gitu ya teman-teman yang jadi spotlight-nya gitu. Nanti jawabannya ya tentu aja akan ngomongin tentang dia gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait dengan nomor 8 ini, ada yang masih bingung nggak? Mau nanya di pernyataannya itu kan disebutin rumah yang asri lebih luas, sementara opsi A, rumah yang luas ditanami banyak bunga. Pembahasannya bukannya beda ya, Kak? Rumah yang asri itu kan belum tentu ditanami banyak bunga, kalau jawabannya A, jatuhnya malah asumsi. Sebenarnya enggak asumsi ya, teman-teman ya, di sini ya. Dia tuh sebenarnya bisa dibilang ya, kalau teman-teman ada yang pernah ketemu juga soal terkait dengan tipe-tipe kayak gini, ini kan sebenarnya keunggulan ya daripada si pernyataan arsitek B. Nah, pernyataan arsitek B ini bisa dimasukin teman-teman di sini gitu ya. Jadi kita bisa dapetin nih manfaat dari pernyataan yang didapetin oleh arsitek B, tapi dengan pernyataannya si arsitek A ini gitu. Jadi sebenarnya enggak asumsi gitu ya. Aman sampai sini terkait dengan nomor 8 ini? Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, boleh banget langsung aja ditanyain. Oke, kita coba lanjut nih ke nomor 9, waktunya sama ya, 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh pada jawab yang cacing, yang bebek, terus cacing lagi, ada yang D juga, B, terus cacing lagi, B, CB, pokoknya banyak nih yang jawab C sama B. Oke, ini mayoritas pada jawab yang C atau enggak yang B ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya, kira-kira nomor 9 ini jawabannya yang mana? Ditanyanya apa sih teman-teman? Ditanyanya adalah manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Ya, sekarang kita coba baca nih teksnya kira-kira ngomongin tentang apa sih di sini. Nah, kita bisa lihat di sini mendengarkan musik itu merupakan aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin di otak daripada aktivitas lain. Nah, makin banyak kadar hormon dopamin dalam otak, seseorang makin merasa senang dan bahagia orang tersebut. Nah, coba kita lihat ya teman-teman ya, kira-kira jawabannya tuh yang mana? Mulai dari opsi yang A, orang yang sedih dan kecewa jarang mendengarkan musik. Ini salah, kenapa? Ya belum tentu gitu ya. Bukan gara-gara dia tidak mendengarkan musik kan, makanya dia tuh sedih dan kecewa gitu ya. Jadi itu salah. Nah, yang B, orang yang mendengarkan musik cenderung memiliki banyak hormon dopamin. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam teks ini, teman-teman, kata cenderung ini sebenarnya yang bikin salah. Kenapa, teman-teman? Karena di dalam teks ini, itu sebenarnya dia ngomongin, teman-teman, mendengarkan musik ini merupakan aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin di dalam otak daripada aktivitas lainnya. Jadi bukan cenderung memiliki banyak hormon dopamin, tapi emang lebih banyak gitu ya, teman-teman ya. Jadi emang lebih banyak gitu. Nah, jadi dia bukan jawabannya. Kalau yang C gimana? Kalau yang C, makin sering seseorang mendengarkan musik, makin senang dan bahagia orang tersebut. Ini benar apa salah, teman-teman? Ini benar. Kenapa bisa benar? Karena sebenarnya kalimat yang ada di sini, teman-teman, itu bisa berlaku silogisme karena ada pengulangan, gitu ya. Jadi ya sama aja nih, jika P maka Q, jika Q maka R. Karena kan di sini ngomonginnya mendengarkan musik, dan ini akibatnya. Terus nanti diulang lagi ini, nanti akibatnya adalah ini. Jadi ya sebenarnya ini bisa berlaku nih kita penggunaan silogisme di dalam sini. Cuman ya nggak wajib gitu ya untuk pakai rumus gitu. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang cacing. Kalau yang D gimana? Kalau yang D, orang yang bahagia lebih sering mendengarkan musik daripada orang yang sedih. Sebenarnya terkait dengan orang yang sedih ini nggak terlalu dibahas atau nggak ada sama sekali bahkannya di dalam teks ya. Makanya kita nggak bisa pilih dia sebagai jawabannya. Kalau yang E, aktivitas selain mendengarkan musik tidak memicu pelepasan hormon dopamin. Ya sebenarnya pemicu aja gitu ya, tapi ya nggak sebanyak ketika kita mendengarkan musik gitu. Jadi ini juga salah gitu. Cenderung berarti kalimat subjektif ya Kak. Sebenarnya bisa dibilang itu dia kalimat subjektif teman-teman, tapi ya karena emang secara spesifik dia tuh agak bertentangan gitu teman-teman ya dengan kalimat yang ada di dalam sini gitu. Karena kan kalimat yang ada di dalam teks itu emang secara khusus teman-teman ngomongin ya orang yang mendengarkan musik itu memiliki banyak hormon dopamin gitu ya. Karena kan lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin di dalam otak daripada aktivitas yang lainnya gitu. Boleh, boleh. Ini sambil lihat nomor 7 ya. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu teman-teman? Nih ya, terkait dengan nomor 7. Jadi kalau misalnya terkait dengan soal-soal kayak gini, itu kadang-kadang kita bisa praktikin ya teman-teman ya, terkait dengan rumus silogisme. Jadi hubungan sebab akibat. Apalagi tadi di soalnya secara spesifik dia ngomongin ya teman-teman ya, ada mention sebab akibatnya. Kalau untuk soal seperti ini, apa mungkin di jawaban itu ada opsi yang lebih ke pasti benar dan gimana ya Kak menentukan opsi tersebut pasti benar atau mungkin benar? Sebenarnya balik lagi ya teman-teman ya, sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana banget ya terkait dengan paling mungkin benar sama pasti benar. Kalau misalnya teman-teman menemukan jawaban yang memang lebih benar, ya pilih yang itu, walaupun misalnya pertanyaannya tuh paling mungkin benar gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ada opsi yang lebih benar, itu teman-teman bisa pilih gitu ya, yang lebih benar lagi. Apalagi kalau misalnya nih, dia tuh kalimatnya menggunakan spesifik nih yang ada di dalam sini gitu. Tapi ingat ya, perlu diperhatiin mana yang penyebab, mana yang akibatnya. Itu jangan sampai
kebalik-balik gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada opsi yang C, Kak, opsi yang B ini bisa mungkin benar nggak? Bisa aja teman-teman ya. Kalau misalnya opsi C ini nggak ada jawabannya, itu opsi B bisa jadi pilihan teman-teman untuk menjawab gitu. Cuman karena ada opsi C yang lebih mungkin untuk benar, karena kan hubungannya silogisme ya, atau sebenarnya dia merangkum aja teks yang ada di sini. Makanya kita lebih utamain untuk pilih jawaban yang cacing gitu. Aman sampai sini teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Oke, aman ya sejauh ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung aja ditanyain. Oke, kalau aman nih, kita lanjut ke soal terakhir. Boleh teman-teman kerjain. Waktunya 1 menit, kita mulai dari sekarang. Emang kalau PU tuh emang mudah sekali kelirunya ya. Jadi kita emang mesti hati-hati dengan permainan kata yang dipakai. Oke, waktunya habis. Di kolom chat pada jawab yang E, yang C, yang E lagi, E lagi, E lagi. Benar, benar banget. PU nggak fokus dikit aja bisa kegocek, benar banget. Oke, E tapi nggak yakin. Oke, ada yang C juga. Oke, E, C, B. Ada yang B juga. Tapi mayoritas jawab yang E. Apakah benar jawabannya yang E atau yang C atau yang B? Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 10 ini jawabannya itu yang mana? Pertanyaannya apa? Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat pegiat sepeda tersebut? Gitu ya. Nah, memperlemah nih teman-teman ya. Sekarang kita coba baca teksnya ngomongin tentang apa sih? Di sini soalnya adalah saat ini bersepeda tidak hanya dilakukan sebagai aktivitas olahraga aja, tetapi juga dilakukan sebagai gaya hidup. Nah, pegiat sepeda menyatakan bahwa makin banyak nih komunitas pesepeda yang melakukan aktivitas bersepeda bersama. Nah, sekarang kita coba lihat ya teman-teman ya, mulai dari yang A. Setiap akhir pekan, banyak masyarakat bersepeda di pagi hari. Nah, kira-kira ini benar apa salah teman-teman? Ya ini betul gitu ya, karena ya mengacu aja nih ke kalimat terakhir itu bisa ya teman-teman ya. Karena kan masyarakat gitu kan. Sama aja nih kayak komunitas. Komunitas kan nggak mungkin satu orang ya, pasti lebih dari 2 orang gitu ya, atau lebih lagi dari 2 orang gitu. Jadi yang A itu betul. Yang B, saat ini banyak dilakukan perlombaan sepeda antar kota untuk meningkatkan antusiasme masyarakat. Nah, kira-kira ini benar apa enggak, teman-teman? Ini juga betul. Tahu dari mana kalau ini betul? Nah, teman-teman bisa lihat nih, perlombaan di sini sebenarnya kan menjadi bagian dari aktivitas gitu ya. Di sini kan kalimatnya makin banyak komunitas pesepeda yang melakukan aktivitas bersepeda bersama. Aktivitasnya ya bisa banyak macamnya ya, karena kan di sini nggak disebutin secara spesifik gitu ya. Kalau misalnya di soal ini dibilangnya perlombaan, ya perlombaan juga termasuk ke dalam aktivitas. Makanya yang B ini juga betul. Yang C, banyak masyarakat yang memilih sepeda balap dibandingkan gitu ya jenis lainnya. Kira-kira ini benar apa enggak teman-teman? Nah ini juga benar gitu ya. Kenapa yang C ini juga benar? Karena kan sebenarnya dia menunjukkan ya teman-teman ya bahwa peminat sepeda ini meningkat gitu. Ya walaupun sebenarnya nggak secara spesifik banget gitu ya, tapi kan dia menunjukkan ya teman-teman ya, karena banyak orang nih yang memilih sepeda balap ya sama aja dong. Banyak orang juga yang bersepeda gitu ya. Jadi dia sebenarnya nggak memperlemah. Terus yang D gimana? Yang D, banyak masyarakat yang merasakan manfaat bersepeda pada pagi hari. Nah, ini juga tentu aja dia memperkuat ya teman-teman ya.
Karena banyak nih masyarakat yang merasakan manfaat bersepeda, makanya kita bisa lihat di sini bahwa ada semakin banyak orang nih yang menyukai bersepeda gitu. Karena ini udah tinggal satu ya, ini adalah jawabannya teman-teman. Memperlemahnya gimana? Di sini dibilang banyak orang yang hobi bersepeda tidak bergabung ke dalam komunitas bersepeda. Nah, ini malahan bikin kalimatnya tuh bertentangan, teman-teman. Dengan apa? Dengan kalimat yang terakhir. Bertentangan dengan kalimat terakhir. Dengan kalimat terakhir. Karena kan di sini, di kalimat terakhir bilangnya apa? Bilangnya kan menyatakan makin banyak komunitas. Nah, kalau misalnya di sini dibilangnya tidak bergengke dalam komunitas, tentu aja dia akan memperlemah gitu. Sampai sini aman, teman-teman. Jadi kan sebenarnya kalau bisa teman-teman lihat, masih bisa dikerjain banget kan soal UTBK PU tuh, kalau bisa kita lihat di sini, ya masih bisa lah untuk kita kerjain sebenarnya. Yang penting apa sih? Yang penting adalah pelan-pelan aja gitu ya ngebacanya, karena tricky banget dia. Ya kan? Bisa banget kan? Tapi kayak apa ya, permainan katanya sih teman-teman yang perlu kita hati-hati dalam memahaminya. Jadi pokoknya kunci ngerjain PU sukses itu gimana? Tenang ya teman-teman ya, jangan panik. Baca pelan-pelan setiap kata yang digunakan di dalam soalnya. Karena bedanya tuh dikit-dikit banget nih terkait dengan kesalahan-kesalahan yang adanya gitu. Tapi opsi B itu yang untuk meningkatkan antusiasme masyarakat itu kayak nunjukin kalau antusiasme masyarakat buat bersepeda belum tinggi gitu gak sih, Kak? Nah, sebenarnya enggak sih ya, karena kan kalau misalnya kita lihat nih, saat ini banyak dilakukan perlombaan sepeda antar kota untuk meningkatkan antusiasme masyarakat. Itu ya sebenarnya cara aja nih, supaya apa? Supaya ya banyak orang yang semakin suka gitu ya untuk aktivitas bersepeda ini gitu. Jadi sebenarnya ya dia nggak melemahkan si kalimat gitu ya dari pernyataan yang ada di dalam soalnya gitu. Karena kan ada lagi nih ya yang lebih bertentangan banget dan kelihatan jelas gitu ya, itu yang opsi E-nya gitu. Dia kan sebenarnya soalnya masih bisa dikerjain banget ya teman-teman ya, asal kita teliti aja gitu. Emang rumus-rumus itu punya tuh gimana ya, waktunya memang mepet-mepet banget gitu ya. Jadi emang teman-teman tuh butuh butuh apa ya, butuh latihan gitu ya, supaya jawab soal tuh semakin cepat. Karena kan kalau misalnya kita lihat nih, nanti ada paket satu lagi, nih aku buka ya. Udah muncul belum? Agak delay ya, agak lemot ya, maaf banget nih. Pokoknya dia ada paket 4-nya ya teman-teman ya. Paket 4-nya ya kurang lebih ya mirip-mirip gitu. Mungkin ada hitung-hitungan dan hitung-hitungannya ya, itu sebenarnya sederhana banget, bukan yang kayak PK yang emang mesti pakai rumus-rumus gitu ya. Tapi ini dibedah-bedah aja gitu ya sebenarnya. Jadi harusnya sih nggak terlalu susah ya teman-teman ya, asal kita fokus gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak fokus nih, soal yang gampang aja kadang kita tuh suka bingung cara nyelesainnya gimana gitu. Di Twitter tuh katanya kalau nemu soal ada kata sebagian atau beberapa, terus di opsinya ada kata ada langsung dipilih yang ada. Iya, itu kan sama aja ya kayak sebagian sama semua, pasti jawabannya tuh sebagian gitu. Ada itu kan sama aja ya kayak beberapa gitu. Tapi apa ya? Tapi perlu juga ya teman-teman untuk baca kembali teksnya karena biasanya nggak cuma satu tuh ya jawaban yang ada kata adanya. Berarti memperlemah sama aja kayak bertentangan. Bener banget ya, memperlemah tuh sama kayak bertentangan. Boleh banget dikerjain duluan. Yang paket 4 ini udah aku masukin juga kok di dalam drive-nya ya, udah bisa kalian kerjain. Biasanya kalau UTBK itu per subtesnya ada waktunya, apa langsung digabung? Ada waktunya ya teman-teman ya, per subtes. Nanti biasanya perpindahan antar subtes itu ada waktunya sekitar 30 detikan gitu. Emang. Sebenarnya soalnya tuh gampang ya teman-teman, ya masih bisa lah dikerjain, tapi emang kendalanya di waktu doang sebenarnya kalau PU tuh. Emang kayak gitu dari tahun ke tahun gitu ya. Di minggu ini juga ya teman-teman ya, bahas paket tempatnya, cuman tanggalnya tuh aku belum tahu pasti gitu ya kapan, soalnya aku tuh kayaknya hari Sabtu tuh nggak bisa, karena aku ada ujian. Tapi nanti aku coba tanya ke Iben dulu ya. Sih. Nah, itu sebenarnya ya permasalahannya teman-teman ya, kalau misalnya jedanya panjang, semua orang pasti bisa kerjain gitu ya. Tapi kalau misalnya waktunya singkat, itu ya nggak semua orang gitu ya bisa kerjain soal yang mudah juga gitu.
bisa kok teman-teman ya. Jadi tenang aja, pokoknya pelan-pelan aja ngerjainnya, nggak usah terburu-buru gitu ya. Karena kalau terburu-buru, kadang kita malah ngelewatin hal yang miss gitu ya, kayak ada sedikit gitu ya. Jadi pelan-pelan aja bacanya, tapi ya jangan terlalu lama juga gitu. Jadi teman-teman masih ada waktu nih, mungkin ada yang punya waktu seminggu, ada yang punya waktu 2 minggu, itu harus dilatih gitu ya untuk ngerjain soal dalam waktu yang cepat gitu. Jadi di-timer-in aja. Nah, karena sebenarnya tipe soalnya tuh mirip-mirip gitu ya, kalau misalnya kita lihat BP3 sama soal tahun lalu, ya teman-teman latihan aja gitu ya, kumpulin nih soalnya. Misalnya ngomongin soal yang memperkuat, ya udah teman-teman kumpulin nih soal-soal yang memperkuat, terus kita coba kerjain bareng-bareng gitu. Jadi dikerjain langsung serentak. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman kerjain nih, soal memperkuat 10 nomor, nah teman-teman kan akan kebiasa gitu ya sama pola pengerjaannya gitu. Jadi akan semakin cepat lagi teman-teman untuk kerjainnya gitu. Jadi boleh teman-teman kumpul-kumpulin aja gitu ya soal-soal, karena banyak banget ya soal-soal yang bahas tentang memperkuat gitu. Jadi dibedah aja tentang memperlemah sama tidak memperlemah. Teman-teman coba cari soal tentang hal itu, dikumpulin aja dalam satu Word, bikin sendiri. Nah, coba dikerjain secara terus-terusan gitu ya teman-teman ya, supaya bisa kelihatan nih, oh kalau misalnya ketemu soal kayak gini, cara nyelesainnya tuh kayak gimana sih? Itu teman-teman akan sudah terbiasa gitu. Tahun lalu soal membaca, ada grafik nih, ini soal tahun lalu tuh ada grafik, tapi sebenarnya ya sederhana, nggak terlalu susah gitu ya. Nah, karena grafiknya tuh sebenarnya ya intinya ya harus teliti lah ya, sebenarnya nggak terlalu susah itu. Benar ya, pokoknya semangat aja guys, pokoknya kalau udah masuk ruangan UTBK ya udah pede aja, nggak usah kayak, aduh kepikiran nih misalnya kayak, wah nggak bisa jawab soalnya nih, ya udah positif aja gitu ya, coba kalian memposisikan diri kalian sebagai orang yang sangat mengerti gitu ya dengan materinya. Kan dulu aku kayak gitu ya, walaupun aku nggak bisa ya udah aku memposisikan diri aku sebagai orang yang ngerti gitu. Urutan per subtesnya diacak atau berurutan. Nah, aku tuh sebenarnya nggak tahu ya berurutan atau diacak. Tapi kan biasanya pada umumnya PU, PK, PBM, PPU kan. Tapi waktu aku TBK tuh PK duluan, baru PU gitu. Jadi kayak diacak nih. Tapi kayak di subtes-subtes awal doang deh yang diacak. Cuman aku kurang tahu juga ya. Tapi kayak diacak sih, iya kan diacak kan. Jadi belum tentu gitu ya. Nah, bagi kalian nih yang nggak dapat PU duluan gitu ya, misalnya ada jeda waktu 30 detik, tolong banget bikin alfabet yang A, B, C, D, E, sampai Z, terus diangkain, 1 sampai 26 gitu ya. Supaya kalau misalnya ada soal bahasa Panda yang pakai kayak gitu, teman-teman nggak usah lama-lama lagi gitu ya. Jadi dimanfaatin aja waktu 30 detik, itu cukup banget untuk bikin A, B, C, D, E, sampai Z, tapi tolong bikin yang rapi ya. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gitu, langsung aja gitu ya, tinggal kita cek lagi kira-kira jawabannya seperti apa gitu. Jadi dimanfaatin aja waktu yang teman-teman punya benar-benar gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang ketiduran gitu ya saat ngerjain soal TBK, karena waktunya tuh bisa dimanfaatin banget teman-teman untuk ngebantu kita ngerjain soal gitu ya. Jadi kalau coret-coret pun ya jadi coret-coret yang rapi. Oke, nomor 1 boleh banget. Nomor 1, sebenarnya kurang lebih ya cara pengerjaannya sama ya teman-teman ya, kayak nomor-nomor yang selanjutnya pasti benar gitu ya. Nah, di sini kenapa jawabannya adalah yang B gitu ya. Nah, jawabannya yang B kan di sini dibilangnya resiko penglihatan menjadi kabur berkurang jika mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Ini sebenarnya sesuai gitu ya dengan paragraf yang ini gitu ya. Jadi sebenarnya nggak gimana-gimana sih pembahasannya, karena di sini yang ditanya adalah pasti benar, sebenarnya jawabannya nanti itu akan sesuai teman-teman dengan kalimat yang ada di dalam si paragrafnya gitu. Jadi nggak akan aneh-aneh gitu ya. Itu khusus untuk soal yang pasti benar gitu ya. Kalau yang ini, yang A ini asumsi gara-gara ini, si kata ini, cara paling efektif. Kalau yang C salah kenapa? Karena tidak. Harusnya nih tidaknya dicoret nih, baru benar kalimatnya gitu ya. Kalau yang D, orang yang memiliki penglihatan kabur tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan, ini juga salah gitu ya teman-teman ya, karena nggak ada di dalam teks tuh ngomong kayak gitu, makanya kita nggak bisa pilih. Kalau yang E, orang yang memiliki penglihatan kabur akan sembuh. Nah, sembuh ini enggak ya teman-teman ya, karena di sini dibilangnya cuma mengurangi, makanya yang E itu juga salah. Ya kan, dulu aku juga langsung PK. PK aku nggak terlalu tinggi ya teman-teman ya, karena aku nembak ya di PK ya, PK aku tuh 570-an gitu.
Pokoknya dimanfaatin aja deh waktu yang kalian punya, karena banyak aku tahu orang-orang yang ketiduran gitu ngerjain. Aku juga nggak tahu sih, karena aku pas ngerjain TPS tuh agaknya sangat-sangat hektik banget gitu ya, karena kayak diburu-buruin banget gitu loh, waktunya kayak nggak cukup gitu pas ngerjain TPS. Aku nggak tahu orang yang tidur tuh kayak gimana gitu ya. Nah, makanya teman-teman ya, pakai kemeja lengan panjang, itu udah paling aman ya, biar kita nggak ke-distract sama kedinginan dan lain-lainnya. Nembak B ya, tapi dapetnya 570, kayak nggak terlalu gede banget nggak sih? Kak, H-7 baiknya tetap latsol atau review doang atau gimana ya, Kak? Sebenarnya kalau H-7 tuh sebenarnya terserah kalian gitu ya, kalian enaknya ngapain. Kalau dulu aku tuh udah nggak belajar samsek sih pas 2 minggu ya, tapi pas kayak H-3 gitu ya. Karena dulu kan ada TKA ya, TKA itu kayak sosum gitu, ya udah aku baca di situ. Tapi ya sebenarnya lebih baik ya udah teman-teman bahas aja soal-soal tahun lalunya, misalnya tahun 2022, tahun 2021 gitu ya. Walaupun misalnya teman-teman udah pernah ngerjain soalnya, nggak apa-apa dibahas lagi aja gitu ya. Karena sebenarnya nggak akan terlalu jauh gitu ya teman-teman ya, apalagi TPS. Sebenarnya itu lagi yang akan ditanyain. Jadi coba H-7 teman-teman coba nggak usah kayak, wah belajar dari sumber A, B, C, D, E, F, G, nggak usah terlalu banyak sumbernya. Tapi teman-teman coba bedah aja secara lebih rinci ya terkait dengan materi-materi di UTBK tahun sebelumnya gitu. Coba dibahas dengan sedetail mungkin gitu ya, sampai teman-teman bikin kesimpulan cara menyelesaikannya kayak gimana sih. Karena kan di internet udah banyak banget ya teman-teman ya soalnya beserta pembahasannya. Aku jurusan hukum. Kalau bajunya harus berbahan kemeja atau gimana ya, Kak? Aku gampang kedinginan, maunya pakai bahan jaket atau knit gitu. Pokoknya sebenarnya nggak wajib yang kayak, oh harus kemeja. Enggak, teman-teman ya. Seenggaknya teman-teman jangan pakai kaos gitu ya. Sebenarnya kayak kalau pakai jaket masih oke-oke aja deh. Gitu. Jadi yang penting pakainya sopan, teman-teman ya. Jangan pakai jeans yang ketat. Pokoknya ya selayaknya pakaian yang, apa ya, pakaian yang sopan lah gitu ya. Sebenarnya nggak yang harus kayak kemeja putih, lengan panjang, nggak harus sih, tapi senyamannya aja, tapi jangan pakai kaos gitu. Intinya jangan pakai kaos oblong ya teman-teman ya, atau kaos-kaos yang terbuka, celana pendek, kayak kalian tahu lah ya standar wajar tuh kayak gimana, ya udah kayak gitu. Oke, tips lainnya apa ya? Udah sih teman-teman itu doang. Pokoknya masih ada waktu kan, 1 minggu. Pokoknya dulu tuh aku, soalnya kayak apa ya? Aku tuh pas ngerjain ketemu soal tuh kayak ngeblank gitu. Soalnya aku kayak nggak ngebiasain cara aku nyelesain soal tuh kayak gimana. Jadi ya kalian nih masih ada waktu 1 minggu ya, tolong dimanfaatin dengan baik gitu ya. Karena pas aku PBM, PPU kan full text ya teman-teman ya. Itu aku bingung, kayak, ini aku kerjainnya kayak gimana ya? Aku baca teks tapi aku nggak ingat si teksnya tuh ngomongin apa gitu. Tapi ujung-ujungnya karena aku tuh udah nggak fokus gitu ya teman-teman ya, akhirnya aku mutusin untuk kembali lagi gitu. Itu cara aku sih dulu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah punya tipsnya gitu ya, tuh sebenarnya lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya itu dilatih ketika kalian try out gitu. Mending perdalam review. Iya, kalau menurut aku sih udah, kalian review aja soal-soal tahun lalunya gitu ya, sama dibaca-baca aja materi-materi yang penting gitu, tapi nggak usah yang terlalu effort banget sampai bikin kalian stres gitu ya, nanti malah jadi nggak pede gitu ya UTBK-nya gimana gitu. Stop latsol tapi baca-baca aja nggak apa-apa gitu, jadi sebenarnya disesuaikan sama kalian aja, kalian pengennya kayak gimana. UTBK hari ketiga gelombang 1 terus aku rencana minggu ini tuh mau ngerjain TO 3 kali. Menurut kakak itu terlalu over gak? Sebenarnya terlalu over atau enggaknya enggak sih ya, tapi ingat si TO-nya jangan cuma dikerjain aja, tapi dibahas juga ya soalnya itu kayak gimana, salahnya di mana, itu yang harus dipelajarin. Kalau misalnya kalian udah gak kuat aku kan ngerjain tryout ya, kalian cobalah untuk nonton video di YouTube terkait dengan bahas soal, pokoknya yang ringan-ringan aja. Oke, abis ini ya, Ca, aku baca ujian di FAUI gimana, Kak? Esai sama PG, tergantung sih dosennya apa. Bener, karena pokoknya senyaman mungkin guys pakaiannya. Kalau bisa celana panjang, lengan panjang. Soalnya kadang kalau misalnya kalian kedinginan tuh jadi nggak fokus gitu kan.
Jadi ya udah pakai pakaian yang hangat, tapi jangan sampai kalian kepanasan juga gitu ya. Boleh, nanti aku juga boleh, pokoknya seenak kalian. Sepatu boleh kan sampai jari-jari kaki kalian tuh kelihatan. Itu aja ya intinya. Mau pakai jenis apapun, mau pakai flat shoes itu juga boleh sebenarnya. Intinya ya ya udah jangan sampai kaki-kaki kalian tuh kelihatan gitu ya jari-jarinya ya. Karena kan kurang etis gitu ya teman-teman ya kalau dilihat gitu. Jadi ya udah yang penting tertutup aja si kakinya. Pakai apa aja teman-teman. Pokoknya jangan ketat. Intinya tuh jangan ketat aja. Pakai sandal aja. Pakai sandal pakai kayaknya tuh aku review-review lagi. Bawa tisu boleh, tapi nggak boleh dibawa ke ruangan. Pokoknya yang dibawa ke ruangan tuh cuman kalau dulu ya aku nggak tahu ya. Saya tuh ditaruh di luar sesuai nomor urutan kita, terus tasnya tuh ditaruh ujian sama pulpen. Udah gitu doang. Jadi bawa pulpen ya, jangan sampai lupa. Coret-coretan beda nih sama teman-teman yang cuma TPS doang. Kalau misalnya TPS doang kayak lebih relate teman-teman research ke angkatan 2020. Gitu. Biasanya jangan ya teman-teman, apalagi jam digital. Soalnya takut dicurigai, itu bisa jadi alat komunikasi gitu. Terus kalau yang cewek rambutnya panjang tuh lebih baik diikat daripada nanti kalian dicurigai, ditandain ya kan nilainya ntar nggak keluar. Iya pokoknya aku doain kalian ya, semoga pada masuk di PTN impian kalian. Iya benar. Pokoknya kalau dulu ya aku ya sebelum masuk ruangan tuh ditanyain gitu siapa yang mau ke toilet ya. Kalau misalkan mau ke toilet ya ke toilet aja gitu ya. Dulu sih aku walaupun nggak pengen ke toilet aku tetap ke toilet gitu ya. Karena aku agak gugup gitu ya. Jadi kalau berjalan-jalan sejenak kan bisa agak menghilangkan kegugupannya gitu ya. Aku alergi dingin boleh bawa tisu gak kak? Itu sebenarnya pasti boleh-boleh aja teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan asal langsung bawa aja. Tapi teman-teman izin dan kasih tahu gitu ya ke penjaga ruangannya gitu supaya mereka juga tahu gitu. Kayaknya nggak boleh deh. Pokoknya jangan pakai aneh-aneh ya udah pakai atasan bawahan udah gitu ya. Kalau udah terima SNBT di UI boleh ikut simak lagi gak kak? Sebenarnya aku nggak tahu gitu ya. Kayak kalau kalian ujian tuh ujian aja tuh boleh gitu. Tapi ya nggak tahu ya bakal keterima atau enggak ya karena kebijakan kampus gitu ya. Jadi tidak tahu. Iya kak, putus-putus kak. Maaf ya, sinyal aku lagi agak-agak aneh. Kak mau tanya kalau saya UTBK-nya mepet graduation boleh waktu UTBK itu kalau enggak, kalau nelnya masih. Jujur sebenarnya kurang tahu ya teman-teman ya terkait dengan kuku-kukuan gitu. Kayak sebenarnya nggak terlalu dicek gitu deh. Aku lupa banget ya. Pokoknya aku pas masuk ruang UTBK tuh cuman disuruh tunjukin kartu UTBK sama itu apa namanya KTP gitu ya. Cuman itu doang. Terus dia cocokin fotonya udah langsung masuk gitu ya. Kuku-kuku sih sebenarnya nggak dicek ya. Cuman aku kurang tahu juga tahun ini gimana. Aku sesi 2 gelombang 2 hari kedua ya. Itu aku sesi 2 hari kedua gelombang kedua. Mm-mm. Aku lupa banget ya. Dulu tuh aku pakai kalung. Kayak kalung aku dicopot deh. Copot di sana kayak aku nggak bisa copot sendiri gitu ya. Jadi aku kayak nggak pakai aksesoris deh. Dan kalau misalnya apa kalung tuh juga dicopot di pusat UTBK UI. Justru tuh pagi tuh malah nggak ngantuk teman-teman.
Oke, aku dari sini deh. Ternyata ya, laptopnya ke out. Enggak sih, nggak ngantuk sih, soalnya kayak panik aja ngerjain soal-soalnya. Jadi, enggak sih, enggak ngantuk sih. Kayak kalian kalau misalnya udah kayak gregetan gitu ya, pasti nggak ngantuk sih. Nggak ada nasi kotak ya. Bentar ya, maaf banget, ngelek banget asli. Astaga. Suaraku masuk gak sih, guys? Aku nggak tahu suaraku masuk apa enggak. Oh, masuk ya? Oke. Pokoknya gitu deh. Emang kayak capek banget UTBK tuh karena kita harus baca. Tapi kalian mending lah, cuman TPS doang. Tapi 7 ya, nggak sama aja sih, nggak ada yang mendingnya. Karena banyak banget tesnya. Tuh pokoknya semangat deh. Kayak ya udah, kalau nggak bakal ngantuk sih teman-teman ya, kalau teman-teman kerjainnya serius ya. Karena aku tuh dulu pas ngerjain TPS tuh nggak ngantuk, soalnya kayak hektik banget. Waktunya tuh dikit banget soalnya. Ntar hostnya mindah gak sih? Recording in progress. Bentar, aku matiin rekordannya deh. Hostnya berpindah. Hostnya ke siapa? Naja, tolong balikin hostnya. Aku mau matiin rekordannya. Naja, apakah kamu di sana? Ntar ya, aku chat Naja dulu. Oh enggak, nanti nggak bisa dimatiin. Gitu deh. Iya, lebih panik sih emang sih. UTBK tuh panik. Ntar mana ya? Guys, boleh bantu chatin aja gak? Minta host. Minta host dong. Oh my god, baterai laptop aku 6% ini. Pressure. Gak apa-apa sih, sana ada kancingnya. Dulu aku juga sana ada kancingnya kok, gak apa-apa. Pressure di ruang ujian gak bakalan bikin ngantuk, paling cuma kepala pusing. Iya benar. Tapi sebenarnya kalau dulu kan kayak jaraknya jauh-jauh ya antar peserta ya. Jadi sebenarnya nggak sedek-dekan itu. Itu tinggal kamu pencet aja titik 3. Ternyata aku itu ya matiin suara ya dari tadi ya. Bentar aku ulang jawab. Kalau Cana ada